Halo Sobat M2H Channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman. Berbagi dalam artian tuh share pengalaman saya waktu kerja di pengeboran geotermal. Yang jadi topik pada video ini itu mengenai cutting drilling, yaitu tentang deskripsi maupun genesanya, proses terbentuknya itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa simak video berikut ini. Ya, ini beberapa kumpulan sampel cutting drilling per interval yang udah dipersiapkan sampel catcher. Untuk selanjutnya dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Cutting yang sudah ready tadi itu diambil satu persatu dan ditaruh di bawah mikroskop seperti yang dilingkari ini, untuk kemudian diamati oleh mud logger atau geologis. Ini tampilan cutting di bawah mikroskop. Untuk cutting drilling di geothermal itu cuttingnya relatif lebih jernih, bersih, terang, fresh karena komposisi mineral-mineral yang masih fresh dan didukung oleh alterasi dari beberapa mineral seperti chloride, pyrite, dan lain sebagainya. Pada video ini akan dibagikan 4 macam contoh deskripsi batuan beserta genesanya. Batuan ini didapat dari cutting drilling pada pengeboran geotermal. Keempat macam batuan itu seperti tuff breccia, andesite lava, andesite breccia, dan tuff. Pada nama batuan ada yang satu kata dan ada yang dua kata. Itu mengandung arti tersendiri. Untuk satu kata, itu artinya batuan itu mengalami primary process atau prosesnya langsung terbentuk dari material aslinya seperti abu vulkanik, itu membeku menjadi tuff. Magma andesit langsung membeku menjadi andesit dan seterusnya. Untuk dua kata itu kategorinya secondary proses atau batuan itu terbentuk setelah mengalami rombakan atau runtuhan dari batuan asal, kemudian mengalami proses perpindahan atau transportasi dan kemudian terendapkan atau terbentuk menjadi batuan seperti tuff breccia, andesit lava, andesit breccia. Slide selanjutnya yaitu contoh cutting deskripsi dan genesa dari batuan itu. Yang pertama kita mulai dari tuff breccia, itu mengandung dua arti. Batuan asalnya itu tuff dan breccia itu proses pembentukan dari batuan itu. Brecciated itu mengalami rombakan dari batuan tuff, kemudian tertransport dan terendapkan atau teronggokkan menjadi batuan tuff breccia. Ini penampakan cutting drilling tuff breccia pada sampel tray yang sudah siap untuk dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Ini adalah tampilan tuff breccia yang kita amati di bawah mikroskop.
Ini penampakan dari kamera yang kita zoom pada saat pengambilan gambar dari lubang mikroskop. Ini adalah contoh deskripsi dari batuan tuff brexia. Dari segi warna itu keabu-abuan putih, kehitaman, putih, dan abu-abu terang. Batuan ini merupakan klastik fragmental yang diamati. Apa itu klastik fragmental? Artinya itu pada batuan ini terdapat pecahan dari batuan asal yang berupa fragmen. Pada batuan klastik itu terdapat 3 komponen, fragmen, matrik, dan semen. Fragmen itu berukuran lebih besar dari matrik, sedangkan matrik itu berukuran lebih kecil. Sedangkan semen itu pengikat antara keduanya itu. Bisa berupa semen silika, karbonat atau kalsit, dan lain sebagainya. Terdapat 30% andesit fragmen dan 70% tuff. Batuan ini mengalami ubahan atau alterasi tingkat sedang. Beberapa dari tuff itu terubah menjadi mineral clay yang lunak dan mudah larut dalam air. Mineral clay yang dijumpai ini berwarna keputihan dan keabu-abuan. Beberapa andesit fragmen hadir dalam bentuk segar dan keras. Banyak dijumpai pula mineral pirit. Nampak penyebarannya itu sebagai kubik pirit, yaitu bentuknya kotak-kotak. Tingkat kekerasan dari tuff brexia itu lunak sampai medium hard. Selanjutnya yaitu diagenesa atau proses terbentuknya. Tuff brexia ini terbentuk akibat dari pengendapan lahar dari erupsi gunung api. Erupsi ini mengeluarkan abu vulkanik tuff, kemudian membentuk suatu aliran lahar, sehingga menggerus dan bercampur dengan batuan andesit. Kemudian terendapkan pada zona yang rendah. Komposisinya didominasi oleh tuff. Selanjutnya kita menuju ke poin kedua, yaitu andesit lava, dan seterusnya nanti ke poin ketiga andesit brexia, dan yang terakhir itu batuan tuff. Untuk penampakan cutting di sampel tray dan mikroskop, kita percepat saja karena sudah dijelaskan di awal tadi. Selanjutnya kita langsung menuju deskripsi dan genesa. Kita mulai dari poin kedua. Contoh deskripsi pada batuan andesit lava. Dari segi warna, warnanya itu abu-abu sedang sampai abu-abu gelap. Rapuh sebagian, teksturnya porfiri yang terdiri dari kristal berbutir besar, seperti mineral mafic dan plagioklas. Keduanya ini sebagai penokris yang terdiri dari massa dasar berbutir sangat halus. Sedikit silika, langka dijumpai kalsit pada sebagian, jarang kehadiran kuarsa, kehadiran klorit jarang sampai langka, sedikit pirit yang berukuran halus, sedikit urat silika, dan alterasi lemah. Kenaikan tingkat alterasi yang rendah, kebanyakan rapuh, meningkat silika, dan menurunnya mafic mineral. Untuk kekerasan batuan, andesit lava ini kekerasannya medium hard sampai hard. Kekerasannya sedang sampai keras. Diagenesa atau proses terbentuknya dari batuan andesit lava. Batuan ini terbentuk dari hasil pembekuan lava dari gunung api. Lava ini keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi, kemudian membentuk suatu kubah atau aliran lava, dan mengalami pembekuan atau singkatnya andesit. Lava ini terbentuk akibat pembekuan langsung dari magma andesit.
Selanjutnya poin ketiga yaitu andesit breksia. Kita langsung menuju ke deskripsi dan genesa dari batuan andesit breksia. Contoh deskripsi pada batuan andesit breksia. Dari segi warna, berwarna abu-abu kehitaman, agak putih, hitam, sedikit warna hijau, terdiri dari 90% fragmen andesit dan 10% tuf. Alterasi tingkat sedang didominasi oleh mineral pirit. Pecahan fragmen terubah ke dalam mineral clay. Umum dijumpai bagian yang rapuh dan halus, agak putih dan kehitaman. Sebagian andesit hadir dalam bentuk segar dan keras. Nampak sedikit mineral klorid, urat-urat diisi oleh pirit dan mineral kalsit. Untuk kekerasan dari andesit breksia ini lunak sampai keras. Selanjutnya yaitu diagenesa atau proses terbentuknya dari batuan andesit breksia. Batuan ini terbentuk akibat proses abrasi atau runtuhan dari batuan andesit akibat proses vulkanik, aliran lahar, atau longsoran. Selanjutnya, material ini terendapkan pada bagian yang rendah. Biasanya terdapat fragmen dari batuan lain seperti tuf. Selanjutnya kita menuju poin keempat yaitu tuf. Kita langsung menuju ke contoh deskripsi batuan dan genesanya. Pada contoh deskripsi batuan tuf, batuan ini mempunyai warna abu-abu terang sampai abu-abu, didominasi oleh litik klastik atau material berukuran pasir hasil dari pengendapan kembali batuan asal, dan tuf klastik yaitu pengendapan kembali batuan tuf. Jarang dijumpai andesit klastik sebagai matrik yang berukuran sangat halus sampai halus. Terdiri dari plagioklas, dijumpai silika dalam jumlah sedikit sampai menengah, sedikit kuarsa, jarang dijumpai kalsit, jarang dijumpai klorid, pirit disebarluaskan dalam butiran halus sampai sedang, sedikit dijumpai urat halus silika, jarang dijumpai urat halus pirit dan ubahan yang kuat. Untuk kekerasan batuan tuf itu kekerasannya lunak sampai rapuh. Selanjutnya kita menuju ke diagenesa atau proses terbentuknya dari batuan tuf ini. Batuan tuf ini merupakan batuan piroklastik yang terbentuk dari material vulkanik klastik yang dihasilkan dari serangkaian proses yang berkaitan dengan letusan gunung api. Batuan tuf ini berupa butiran yang berukuran debu halus sampai kasar, kurang dari 0,04 mm. Letusan gunung api mengeluarkan abu vulkanik, kemudian jatuh ke permukaan bumi dan mengalami pendinginan, kemudian membeku atau mendingin, terus menjadi batuan tuf. Ya, itulah tadi teman-teman beberapa cutting drilling yang bisa saya share ke teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan tinggalkan komen di deskripsi bawah ini supaya kita bisa berdiskusi, karena saya juga masih belajar juga. Kritik dan saran sangat saya nantikan untuk sama-sama belajar kita. Silakan share video ini ke teman-teman yang memerlukan. Apabila diperlukan silahkan share. Dan demi
berkembangnya channel ini, silahkan subscribe di pojok kanan bawah, karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dari saya. Kritik dan saran saya nantikan.